Beliau mengatakan seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Man afdol, siapa yang lebih utama? Asyarif au alim? Seorang sayyid, seorang habib, atau orang alim? Syarifun jahilun, habib bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Au qala, atau beliau berkata, syarifun wahidun, satu habib, satu syarif, satu sayyid, afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim. Nabi juga bilang, barang siapa kurang ajar kepada cucuku, para habaib, syarifah, baik habib yang soleh, habib yang bermaksiat pada Allah, umpamanya ya, fakot adani, sama dia kurang ajar kepada Waman adani kepada Allah, yang kurang ajar kepada habaib, pada ya kurang ajar pada Nabi, sama saja kurang ajar kepada Allah. Artinya orang yang kurang ajar benci kepada habaib, apalagi sekelas imam besar kita Habib Rizik, sama saja kurang ajar kepada Nabi, kurang ajar kepada Allah SWT. Neraka tuh. Berdusta atas nama Nabi, menipu atas nama Nabi. Ya, kemarin kan sempat bilang kalau Kiai Imad itu mengadopsi kitab Syiah katanya. Ternyata siapa? Selama ini kalian bacakan hadis-hadis mencintai kami lebih mulia dari 70 kiai, begini begitu dalil-dalil kalian masukkan, ternyata kebanyakan palsu. Nggak ada cucu Nabi menyebarkan hadis palsu, nggak ada. Hati-hati, saya bukan orang yang berilmu, saya adalah orang bodoh, tapi saya melihat hal yang seperti ini janggal. Menikahi Syarifah sama dengan berzina. Dari mana hukum menikahi? Menikahi, kita laki-laki menikahi seorang wanita, menikahi, bagaimana jatuh zina? Bagaimana kita kayak gitu berpikir? Nikah bisa kita katakan zina hanya gara-gara kufu, sekufu, harus sekufu. Ulama-ulama dulu ada yang nikah dengan Syarifah walaupun dia bukan dari kalangan zuriat. Bahkan sahabat berani kalian bilang zina? Sejak kapan? Sejak kapan nikah itu disebut zina, Bang Taufik? Sejak 212. Gurunya gendeng, muridnya sableng. Enggak ada. Maka kembalilah kepada guru agama yang benar, sekalipun cuman guru kampung, sekalipun mastur, tidak masyhur, tidak perlu terkenal, yang penting berilmu. Saya diskusi dengan teman-teman saya di sini, malah ngakak, kok bisa nikah jatuh zina? Aneh kalian. Aku cucu Nabi, ajaran bukan ajaran Nabi kalian bawa. Makanya al-ulama warasatul anbiya, bukan al-habaib warasatul anbiya, bukan. Karena yang diwarisi oleh Nabi bukan darah, tapi ilmu. Yang ditanya oleh Nabi bukan cucuku, cucuku, bukan, tapi umatku, ummati, 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 bukan cucuku, cucuku. Enak saja dapat panggung menghina sana, menghina sini, ngejek sana, ngejek sini. Giliran dibalas kayak gini, berani ente mah habaib, ntar kualat ente. Gua kagak kualat-kualat, udah 4 tahun, 3 tahun gua udah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, apalagi kematian. Ada orang sakit, mampus lu, kualat lu sama Habib Rizik. Ya Allah, ajaran siapa itu? Bukankah Rasulullah ketika orang yang menghinanya, orang yang meludahinya sakit, didatangi? Kenapa dia tidak mau ludah hari ini? Biasanya dia ludahi muka saya. Rasulullah datang ke rumah. Oh, ternyata sakit. Kenapa nggak akan contohkan itu? Saya katakan sekali lagi, kalau nggak ada datuk mereka, Islam sudah ada di Indonesia. Nggak usah datuk. Terlebih di Aceh, peradaban Islam termasuk tertua di sini. Seluruh Nusantara di sini tertua. Jadi bukan datuk mereka. Coba kembali sadar budak-budak mereka yang nyepong jempol kaki mereka, yang cium kaki mereka, cium tangan bolak-balik hari ini kagak jelas, sudah mundur dulu. Ya Allah, cucu Nabi di dalam tubuh aneh ada darah Nabi. Ya Allah. Tapi ada kalangan habaib yang memang benar, ngajarin benar.
Makanya kasihan orang-orang ini. Gara-gara tingkah laku segelintir orang. Mereka, saya tanya, kenapa orang-orang Syubahar tidak bisa dihentikan? Mereka rame. Kita terlalu vokal terhadap dia, nanti kita diserang rame-rame. Dipersekusi. Dia kan pelihara preman. Makanya, kalau hal yang salah ini dibiarkan berlarut-larut, suatu saat akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Apalagi didukung oleh orang banyak. Akan sulit untuk kita sadarkan. Apalagi mereka punya kekuatan. Makanya kita generasi muda lawan segala bentuk pembodohan, apalagi penipuan mengatasnamakan agama. Lawan. Saya aja yang bukan anak pondok, saya aja yang tidak punya ilmu, saya mau muncul ke permukaan seperti ini. Saya siap dengan segala resiko. Ini kalian punya ilmu, basic pesantren, faham tentang ilmu. Kenapa diem? Mari kita bersatu. Jangan sampai kita terpecah belah. Hanya gara-gara segelintir orang yang ingin memperkaya diri, ingin menganggap dirinya sebagai raja. Laskar-laskar pelangi mana? Sadar kalian? Tiap hari lari-lari, jaga cucu entah cucu apa. Sholat pun kagak kadang-kadang kan gara-gara jaga cucu. Nggak sholat kamu? Enggak, jaga cucu. Ntar lagi aja. Ujung-ujung jadi pengemis. Udah tenar, udah dianggap hebat, cucu Nabi, masuk kampung, jadi pengemis, bentangkan sorban. Ngapain kita hari ini menjadi budak? Sadar diri. Siapa leluhur kita? Leluhur kita adalah pejuang-pejuang. Hari ini darah-darah perjuangan diwariskan kepada diri kita. Jangan mau dijadikan budak oleh orang lain. Lakukan sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan tanah air tercinta ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan berpikir untuk bagaimana perang itu tidak enak. Perang itu menyisakan luka yang sangat menganga sekali. Ini sweeping tempat maksiat. Ini beb. Udah diem. Habis itu ngaku pejuang. Iyalah yang diperjuangkan uang. Nggak ada pemimpin Islam memperkaya diri di saat-saat masa perjuangan. Tidak ada orang yang ingin memerdekakan rakyat di masa-masa perjuangan dia memperkaya diri, nggak ada. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, maka itu bukan pemimpin, pedagang, bukan pejuang. Tiap hari menangis-nangis. Rakyat kita sekarang di bawah garis kemiskinan, saudara. Tidak punya lapangan pekerjaan, saudara. Dia makin kaya. Seharusnya dia jual hartanya, bukan malah pamer kemewahan. Dia kasih ke fakir miskin, kaum du'afa, ke anak-anak yatim, ke anak-anak terlantar. Ini teriak nangis, cuman jadi alat pansos doang orang-orang miskin ini. Dijadikan sebagai bahan promosi mereka. Ini yang sangat menyakitkan. Anak yatim di mana-mana, saudara. Ini di mana-mana, saudara. Kurang ajar, saudara. Pemerintah lagi. Seharusnya dia udah kaya, pejuang. Kalau pemerintahnya nggak seperti, ya udah dia. Dia ini tokoh revolusi, ya, tokoh reformasi, perubahan misalnya. Oh, dia ngasih, jual harta, jual mobil. Bukan, Masya Allah, mobil mewah, Habibana berjejer di parkiran. Ya Allah, nggak habis pikir saya. Jadi itu semua adalah kebohongan, saudara. Mari kita bersatu untuk tanah air tercinta, untuk mengisi kemerdekaan. Jangan mau kita dijajah oleh siapapun. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Maka oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jangan mau pola pikir kita dijajah. Jangan mau kita beragama, kemudian agama kita menjajah kita. Karena agama Islam tidak menjajah siapapun. Justru agama Islam membebaskan umatnya dari perbudakan, membebaskan umatnya daripada kejahilan. Ayo, bersatu kita untuk kebenaran, bersatu kita untuk negeri kita, bersatu kita untuk agama kita, Islam. Terima kasih.